Perkenalkan, nama saya Nicholas Pinandi Sinaga dengan NIM 2103061116. Saya berasal dari kelas Peternakan B, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas biokimia yang diampu oleh Ibu dosen Tati Fiedianasari, SPT MP. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme dari protein, karbohidrat, dan lemak, serta hubungannya. Soal yang pertama yaitu, jelaskan proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan ruminansia. Nah, pada monogastrik, pencernaan dimulai dari mulut dengan pelumas saliva, lalu masuk ke dalam gijar secara mekanis, akan dicerna atau dihidrolisis, dan dilanjutkan dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu, serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, namun serat kasar tidak mampu didegradasi. Oleh karena itu, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan, yaitu sekum, rektum, dan kolon. Selanjutnya, pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar yang berupa selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat diolah atau difermentasi oleh mikroba menjadi asam piruvat. Nah, kemudian asam piruvat yang dihasilkan akan diolah lagi menjadi VFA, CO2, dan CH4. Soal yang berikut yaitu, jelaskan proses metabolisme karbohidrat di hati dari produk awal sampai produk akhir. Nah, dalam proses metabolisme karbohidrat, secara umum hati juga berfungsi untuk menyimpan glikogen, mengubah galaktosa dan fruktosa jadi glukosa dan gluconeogenesis, membentuk banyak senyawa kimia yang penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Selain itu, hati juga berperan penting dalam mempertahankan konsentrasi glukosa darah menjadi normal. Misalnya, dalam penyimpanan glikogen yang memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, menyimpannya, dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun terlalu rendah. Soal nomor 3 yaitu, jelaskan proses pencernaan protein pada unggas dan ruminansia. Nah, pencernaan protein pada unggas dimulai ketika makanan dihaluskan, lalu dicampur dan masuk ke dalam ventriculus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventriculus yang dengan menggunakan gerakan mengaduk-aduk makanan dan mencampurkannya dengan getah pencernaan, dan getah tersebut yang terdiri dari HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteosa, pepton, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Mukosa terdiri atas lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar sederhana dekat rumen. Pada epitel pelapis, terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya membantu melicinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak vilus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Sel absorpsi dari vilus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah.
Selanjutnya yaitu pada ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos degradasi protein. Protein mikroba rumen yang tercerna dan terserap dalam usus, serta dari hasil fermentasi rumen, perombakan protein oleh enzim proteolitik dalam rumen akan menghasilkan peptida dan asam-asam amino. Produk ini sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut, sehingga dihasilkanlah yang namanya NH3 atau asam amonia. Kegiatan deaminasi asam-asam amino menghasilkan amonia yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deaminasi terhadap asam amino walaupun telah terjadi akumulasi amonia yang cukup tinggi di dalam rumen. Protein pakan dan NPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino dan amonia untuk selanjutnya disintesis menjadi protein mikroba, kemudian masuk ke dalam abomasum dan selanjutnya dalam usus kecil diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Dalam rumen, sekitar 80% spesies mikroba rumen mampu menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein. Selanjutnya, bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien. Di samping itu, dimanfaatkan oleh mikroba rumen, amonia yang dihasilkan juga diserap melalui dinding rumen, lalu dibawa ke hati dan diubah menjadi urea. Beberapa urea ini mungkin dikembalikan ke rumen melalui saliva dan juga langsung menembus dinding rumen. Tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang. Soal yang berikut yaitu jelaskan proses metabolisme protein yang terjadi di dalam hati. Dalam rumen, protein pakan akan mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitik. Enzim proteolitik ini dihasilkan oleh mikroba rumen. Nah, selanjutnya oligopeptida akan diubah menghasilkan peptida dan asam amino yang bisa digunakan oleh sebagian mikroba rumen untuk pertumbuhannya, terutama oleh bakteri Bacteroides dan Bacteroides ruminicola, di mana ini mempunyai sistem transport untuk mengangkat asam amino ke dalam tubuhnya. Karena tidak semua peptida dan asam amino yang terbentuk dalam rumen digunakan oleh mikroba, di mana sebagian akan mengalir ke usus halus. Soal yang berikut soal nomor 5 adalah jelaskan proses pencernaan lemak pada monogastrik dan ruminansia. Pencernaan lemak pada ruminansia yaitu dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh, kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh dan tidak terserap rumen, melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana akan diserap dan menyatu dengan kilomikron. Kilomikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju ke jaringan-jaringan tubuh. Di dalam usus halus lemak dipecah lagi menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Asam lemak gliserol meneruskan perjalanan
ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak larut dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan memulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut dalam air, sehingga dapat diserap oleh sel mukosa usus halus. Lemak yang diserap masuk ke peredaran darah melalui vena aorta ke hati melalui sistem limpatik dan ductus thoracicus. Lalu sebagian dari lemak yang diserap, terutama yang masuk ke peredaran darah melalui sistem limpatik, dapat langsung disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme dalam hati. Di sini tersedia suatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringan. Pencernaan lemak pada hewan monogastrik atau lambung 1. Sebagian besar lemak dalam pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan yang namanya hormon erogastrik yang berfungsi untuk menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan. Lemak yang diemulsikan oleh garam empedu dirombak oleh esterase yang memecah ikatan ester antara asam lemak dengan gliserol. Garam-garam empedu mengemulsikan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, lalu kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi digliserida, monogliserida, asam lemak bebas, dan gliserol. Penyerapan lemak dilakukan dengan mengkombinasikan dengan garam empedu. Garam empedu dibebaskan dalam sel mukosa dan dipergunakan asam lemak dan gliserol untuk bersenyawa dengan fosfat untuk membentuk yang namanya fosfolipid. Nah, fosfolipid ini distabilisasi lagi dengan protein dan dilepaskan dalam sistem getah bening sebagai globul-globul kecil yang disebut kilomikron yang kemudian dibawa ke aliran darah. Soal nomor 6 yaitu jelaskan proses metabolisme lemak di dalam hati. Proses yang pertama adalah hidrolisis. Pada proses ini, lemak diputuskan ikatan ester, trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini, dihasilkanlah yang namanya asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Hasil tersebut siap untuk dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh dan asam lemak tak jenuh atau sering juga disebut dengan linoleat dan linolenat akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Setelah dipisahkan, asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi VFA. Bakteri anaerob vibrio lipolitikal digunakan untuk hidrolisis trigliserida. Lalu bakteri tersebut juga digunakan untuk menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Beberapa faktor dapat mempengaruhi proses hidrolisis pada rumen, di antaranya level lemak, pH, dan ionopon bakteri rendah. Proses kedua adalah hidrogenasi atau biohidrogenasi. Proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh, hasil proses hidrolisis dalam rumen.
Lalu terjadi isomerisasi dari ikatan cis menjadi trans. Isomerisasi menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Biohidrogenasi menyebabkan lemak esensial rusak, namun ternak tidak mengalami defisiensi. Lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak pada ruminansia. Kebanyakan lipid pada ruminan masuk ke dalam duodenum sebagai asam lemak bebas dengan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Lalu lemak akan diserap oleh duodenum. Lemak akan diserap oleh duodenum. Asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap lagi di dinding rumen. Nah, selanjutnya adalah asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Pada usus halus, lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak oleh enzim lipase. Asam lemak C14 membentuk triacylglycerol dalam epitel usus. Triacylglycerol, fosfolipid dan kolesterol membentuk kilomikron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Soal yang terakhir atau soal nomor 7 yaitu jelaskan hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein yang terjadi di dalam tubuh, baik ruminansia maupun unggas. Keterkaitannya, metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak adalah hasil akhir pencernaan lemak-lemak memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Dengan itu akan terjadi reaksi antara glukosa dan piruvat. Sekian dari pembuatan video saya. Jika terdapat kesalahan dalam perkataan saya maupun dalam proses pembuatan video saya meminta maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.